kisah inspiratif dari buku Most Inspiring Stories, berjudul Terdampar. Pada suatu hari, sebuah kapal yang sedang berlayar hancur berkeping-keping diterjang badai di tengah laut. Hanya 2 orang penumpangnya yang berhasil menyelamatkan diri dan terdampar di sebuah pulau kecil yang gersang. 2 pria yang selamat ini kemudian menjadi teman baik. Karena tidak tahu harus berbuat apa lagi, mereka sepakat untuk berdoa kepada Tuhan. Dan untuk memudahkan mereka tahu efektivitas doa mereka sepakat untuk membagi pulau kecil ini menjadi 2 wilayah. Masing-masing tinggal di sisi yang berlawanan dari pulau itu. Hal yang pertama yang mereka mohon dalam doa adalah makanan. Keesokan paginya, pria yang pertama menemukan sebatang pohon buah di sisi pulau. Dia bisa memetik buah dan makan. Sedangkan di sisi pulau satunya tidak ada hal yang berubah, tetap tampak gersang. Setelah seminggu, pria pertama itu merasa sangat kesepian. Maka dia berdoa mohon seorang istri. Keesokan harinya ada sebuah kapal lain hancur dan satu-satunya penumpang yang selamat dan terdampar di sisi pulau itu adalah seorang perempuan. Sementara itu di sisi pulau satunya keadaannya tetap sama seperti hari-hari sebelumnya. Selanjutnya pria pertama itu berdoa mohon rumah, pakaian, dan lebih banyak makanan. Keesokan harinya, bagaikan sulap, semua permohonannya terkabul. Sementara itu, keadaan teman maupun alam di sisi pulau satunya kelihatan tetap sama. Hingga pada suatu hari, pria pertama itu berdoa mohon sebuah kapal supaya dia dan istrinya bisa meninggalkan pulau itu. Keesokan harinya, dia menemukan sebuah kapal berlabuh di sana. Pria pertama itu menaiki kapal bersama istrinya saja tanpa membawa temannya yang tinggal di sisi pulau satunya. Saat kapal itu hendak pergi, tiba-tiba terdengar suara dari langit yang menggelegar dan mengejutkan. Mengapa engkau meninggalkan temanmu di pulau ini? Setelah pulih dari keterkejutannya, pria pertama itu menjawab, saya tidak tahu di mana teman saya saat ini, katanya. Jangan-jangan dia juga tidak berdoa supaya keluar dari pulau ini. Engkau salah besar, jawab suara dari langit membentaknya. Temanmu itu hanya mempunyai 1 doa yang telah aku jawab. Jika bukan karena doanya, engkau tidak akan menerima berkat-berkat yang kukirimkan kepadamu. Bolehkah saya tahu? Tanya pria pertama. Apa yang dia doakan sehingga aku berhutang padanya? Dia mohon agar semua permintaanmu kukabulkan. Pulau itu tiba-tiba terasa sunyi, hanya terdengar suara ombak yang menerpa batu karang. Nah teman-teman, bagaimana? Apa yang bisa kita dapatkan dari kisah ini? Cerita ini menyadarkan saya tentang kesetiaan, persahabatan, dan godaan menjadi egois. Terima kasih sudah mendengarkan catatan harian Ati Margono.